Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun, amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Jangan lupa ya. Oke, gas. AB 2953 sampai bab 2956. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Semua orang yang hadir terkejut. Ya Tuhan, luar biasa, saya tidak menyangka akan ada obat istimewa seperti itu. Jika kita punya lebih banyak waktu, mungkin kita bisa mencapai hasil yang lebih baik, bukan? Tanya seseorang. Higashino Kamio sendiri juga sangat bangga, mengangguk dan berkata, ya, yang bisa saya sampaikan adalah jika ada cukup waktu, saya jamin konten virus akan berkurang hingga kurang dari 30%, semuanya kagum lagi. Faktanya, efek seperti ini kini cukup langka dan bisa disebut sebagai keajaiban medis. Ketika semua orang melihat hasil ini, mereka semua berseru kaget dan bertepuk tangan meriah. Luar biasa, saya tidak menyangka virus berbahaya seperti wabah Neville bisa disembuhkan, kata seseorang. Faktanya, semua orang tahu betapa mengerikannya wabah Navi. Ratusan tahun yang lalu, banyak orang meninggal di seluruh dunia karena wabah penyakit. Penemuan hasil klinis ini merupakan sebuah tonggak sejarah yang menunjukkan bahwa umat manusia telah mengalahkan virus lain. Semua orang yang hadir takjub, ini hanyalah sebuah penemuan penting, cukup untuk memenangkan hadiah Nobel, puji seseorang. Dan Tuan Dongye sangat puas dan menatap Ye Chong dengan penuh kemenangan. Matanya seolah memberitahu Ye Chong, kamu pasti akan kalah. Kemudian, Higashino Kamio berkata kepada Ehrov di sebelahnya, Tuan Ehrov, apa kabar? Ehrov juga mengangguk setuju dan berkata, ini memang sangat kuat, dalam 1 jam. Mampu menghilangkan 50% konten virus dalam waktu singkat pasti sebuah keajaiban, bagus sekali. Luar biasa, saya sangat terkesan dengan keterampilan medis Jepang Anda, hahaha. Ehrov Pak, Anda terlalu sopan, Higashino berkata. Jadi, lihat kerjasamanya sebelum Higashi bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Ye Chong, apakah kamu sudah selesai, giliranku selanjutnya. Higashino Senfu disela pada saat kritis, merasa sangat tidak bahagia. Dia memandang Ye Chong dengan jijik, Tuan Ye Chong, apakah ada gunanya membandingkan? Ye Chong berkata, tentu saja, ini waktunya untuk menguji saya. Higashino Shino tersenyum dan berkata, oke, karena Anda ingin mempermalukan dirimu sendiri, maka aku juga tidak keberatan. Dia melambaikan tangannya, selanjutnya, staf mengambil darah kelinci Ye Chong dan menguji kandungan virus di dalam darahnya. Ketika hasilnya keluar, semua orang tercengang. 0%, bagaimana mungkin? Beberapa orang bahkan bertanya-tanya apakah kelinci yang diambil salah atau apakah darah kelinci yang baik digunakan untuk pemeriksaan. Hanya dengan meminum beberapa obat Tiongkok, dan dalam waktu 1 jam, semua virus wabah Navi telah musnah. Apakah ini benar? Semua orang tidak percaya. Shino Higashino kaget dan tidak percaya sama sekali dengan hasilnya. Dia memarahi staf dan segera memeriksanya lagi. Kemudian staf melakukan tes darah lagi, kali ini Higashino mengawasi secara pribadi dan menemukan bahwa setiap langkah baik-baik saja. Namun hasil tesnya sama, kelinci ini sudah sembuh total, dan tidak ada virus wabah Neville di dalam darahnya. Dan kini, kelinci itu terbaring di dalam kotak kaca, sedikit malas, sepenuhnya karena dia sakit dan lapar beberapa hari yang lalu. Padahal, kelinci tersebut sudah sehat. Liu Dayu dan Liu Pei Yuan saling memandang, lalu menundukkan kepala dan melihat resep yang ditulis oleh Ye Chong di tangan mereka. Keduanya bingung, mengapa obat ini bisa bekerja dengan baik. Sebaliknya, Ehrov lah yang pertama menerima hasil seperti itu. Dia bertepuk tangan dengan penuh semangat dan berkata, Tuan Ye, Anda adalah dokter ajaib. Saya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa Anda adalah dokter ajaib. Liu Lili dan Wang Yue juga mengikuti dan bertepuk tangan dengan gembira. Suara tepuk tangan mereka mengingatkan semua orang. Setelah itu,
Orang-orang di ruang konferensi memberikan tepuk tangan yang lebih hangat dari sebelumnya. Suaranya bergejolak seperti ombak dan hampir mengangkat atap. Luar biasa, ini penyembuhan total, dan hanya butuh 1 jam. Qiang, ini sangat penting bagi bidang medis. Iya, begitu obat ini dipasarkan, kenyataannya signifikansinya jelas tidak kurang dari rencana pendaratan manusia di bulan. Semua orang memujinya satu demi satu. Pada saat ini, mereka melihat kekuatan Ye Chong dan keajaiban keterampilan medis Tiongkok kuno. Tampaknya negara Jepang selama ini sesumbar dengan betapa kuatnya mereka, namun ternyata semuanya berlebihan. Yang benar-benar ampuh adalah keterampilan pengobatan Tiongkok yang dikuasai oleh orang Tiongkok. Orang-orang yang hadir ini telah mengubah pandangan mereka sepenuhnya, menyebabkan pengobatan Jepang kehilangan banyak otoritas. Higashino Kamio kalah, dan hingga saat ini dia masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia terus bergumam, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Ehrov juga berdiri dan berkata, karena saya wasit, maka saya akan mengumumkan hasilnya. Jelas, saya tidak harus memihak. Biarkan semuanya berbicara dengan data. Pemenangnya adalah Tuan Ye Chong. Keterampilan medis Ye Chong mengesankan semua orang, dan kali ini, tepuk tangan meriah kembali terdengar. Baik, itu bagus. Liu Peiyuan dan Liu Dayu juga bertepuk tangan pada Ye Chong. Tetapi pada saat ini, Fang Tangking, yang bersembunyi di kegelapan, terlihat sangat jelek. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Ye Chong memiliki keterampilan medis seperti itu. Bagaimana seorang pemuda bisa melakukan hal ini? Fang Tangking tak segan-segan merelakan harga diri dan negaranya demi meraih prestasi saat ini. Namun, dibandingkan dengan Ye Chong, sepertinya prestasinya bukan apa-apa. Fang Tangking juga tidak mengerti mengapa kesenjangan antar manusia begitu besar. Pada saat ini, Ye Chong berkata, karena kamu kalah, bawakan aku buku catatan di dalam kotak kaca. Ye Chong membaca buku catatan tebal yang ada di dalamnya. Informasi medis berharga yang tercatat semuanya ditukar dengan nyawa orang-orang Tiongkok yang berharga. Informasi ini diuji langsung pada tubuh manusia. Keaslian hasil dan catatan detail spesies tersebut sangatlah langka di dunia. Ye Chong harus mendapatkannya. Bahkan jika dia membakarnya, tidak mungkin menyimpannya di negara Jepang. Ini hanyalah penghinaan besar bagi Tiongkok. Karena itu, Ye Chong sudah berjalan ke podium sendirian. Ye Chong sedang menunggu Tuan Higashino membuka kata sandinya, lalu mengeluarkan buku catatan itu dan menyerahkannya dengan hormat. Namun, Dong Ye Senfu tidak bergerak, dan sepertinya dia tidak berniat memberikan informasi ini kepada Ye Chong. Ye Chong sudah mengetahui hal ini sejak lama, tapi dia masih bertanya dengan sadar, apakah kamu ingin curang? Higashino berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak. Tapi saya tidak memiliki keputusan akhir mengenai informasi ini. Jika Anda ingin memberikannya, jika Anda ingin membagikan informasinya, itu harus disetujui oleh pejabat Departemen Medis Keluarga Kerajaan kami. Kami tidak berhak melakukannya. Benar-benar tidak tahu malu, Liu Lili berkata di sebelahnya. Karena kamu tidak punya hak untuk melakukan ini, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Sekarang kita sudah menang. Kamu bilang kamu tidak punya hak untuk melakukan ini lagi, tak tahu malu. Itu yang baru saja kita sepakati. Saat itu, Anda setuju untuk menggunakan informasi ini sebagai hadiah kompetisi. Tuan Matsushita juga setuju, kan? Wang Yue berkata tidak puas. Adapun Tuan Higashino, dia hanya berpura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan Liu Lili dan Wang Yue, dan menutup telinga terhadap kata-kata mereka. Jelas sekali dia hanya ingin menipu. Semua orang juga melihat apa yang dipikirkan Higashino. Tapi bagaimanapun juga, kami sekarang berada di negara Jepang. Bahkan jika Higashi curang, apa yang bisa kami lakukan? Ini juga gaya orang Jepang yang selalu hina dan tidak tahu malu. Namun kali ini, Higashino Kamio jelas-jelas melakukan perhitungan yang salah. Ye Chong tidak akan memanjakan mereka. Ye Chong berkata, Senfu Dongye, jika kamu tidak mengeluarkannya, aku akan mengambilnya sendiri. Dengan itu, Ye Chong berjalan menuju kotak kaca. Tapi Higashino Senfu hanya mencibir di dalam hatinya. Dia berkata,
Jika kamu bisa mengeluarkannya, bawalah bersamamu. Higashino Kamiyo sangat percaya diri dengan teknologi tinggi negara Jepang mereka. Perlu diketahui bahwa bahan kotak kaca ini terbuat dari bahan terkeras di dunia serta mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Bahkan peluru yang menembus baju besi tidak dapat menghancurkannya. Hanya Ye Chong yang ingin mengambil sesuatu, itu lelucon. Dengan cara ini, Higashikata tidak menghentikan Ye Chong, tetapi ingin melihat bagaimana tindakan Ye Chong nanti. Sambil berbicara, Ye Chong sudah berjalan ke sisi kotak kaca. Kemudian, dia membungkuk sedikit, mengulurkan tangannya, dan meninju kaca. Dengarkan saja suara dong yang teredam. Lalu, waktu seakan berhenti sejenak. Masih ada senyuman sombong di wajah Higashikata. Untuk sesaat, seluruh ruangan menjadi sunyi. Perhatian semua orang tertuju pada kotak kaca. Lalu di tengah keheningan, tiba-tiba terdengar bunyi klik kecil. Itulah bunyi pecahan kaca. Meskipun suaranya sangat kecil, namun sangat keras. Segera setelah itu, terdengar suara kedua, ketiga, dan keempat. Ada suara klik yang padat, dan semua orang menyaksikan Ye Chong meninju kotak kaca ini, yang dikenal sebagai yang paling keras, dan menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dengan suara tabrakan, kotak kaca itu berubah menjadi pecahan kaca dan berserakan ke tanah. Senyuman di wajah Tuan Higashino tidak sempat berubah. Saat ini, Ye Chong sudah mengambil buku catatan setebal 3 batu bata. Ada bau kuat halaman-halaman lama dari buku catatan tebal itu. Saat ini, para ahli medis Jepang yang hadir termasuk Higashino Kamiyo dan Matsushita Naritaro bereaksi. Informasi medis mereka yang paling berharga diperoleh oleh Ye Chong. Tidak ada yang mengira Ye Chong bisa menghancurkan apa yang dianggap orang Jepang sebagai material tersulit di dunia dengan begitu mudah. Dongye Senfu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan terus bergumam, apa yang terjadi? Ye Chong sudah memegang buku catatannya dan hendak berjalan. Pada saat ini, Higashino Kamiyo tersadar dan segera berteriak, berhenti. Segera setelah itu, selusin pria berpakaian hitam berlari keluar dari kedua sisi tempat tersebut. Masing-masing dari orang-orang ini kuat, dan mereka semua adalah master khusus yang dilatih oleh negara Jepang. Masing-masing dari orang-orang ini sekuat 3 pengawal tingkat pertama. Mereka secara khusus bertanggung jawab untuk melindungi notebook ini. Semua orang yang hadir, termasuk mereka yang lebih senior, langsung menarik napas saat melihat master spesial ini. Mereka memikirkan nasib orang yang mencoba merebut informasi buku catatan itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Orang itu dipukuli sampai mati oleh selusin master khusus ini. Letakkan semuanya, Higashino menunjukkan ekspresi marah, sangat galak, dan senyuman munafiknya sudah tidak ada lagi. Ye Chong berkata, sekarang, ini milikku. Dongye Senfu berkata dengan dingin, nak, sebelum kamu merusak kulitmu sekarang, lebih baik biarkan aku pergi. Pada saat ini, Liu Peiyuan, Liu Dayu dan yang lainnya semuanya berdiri. Liu Lili dan Wang Yue bahkan memasang ekspresi cemas di wajah mereka. Liu Peiyuan berkata, Tuan Dongye, apa yang akan Anda lakukan? Apakah ada hukum kerajaan lagi? Tuan Dongye mendengus dingin dan berkata, siapapun yang ingin mencuri informasi kami harus mati. Liu Lili berkata, ini adalah Anda kalah dari kami. Apakah kamu ingin mengolok-oloknya sekarang? Begitu banyak orang yang menonton sekarang. Tapi Higashino Kamiyo tidak peduli dengan ini sekarang. Dia tidak akan pernah membiarkan Ye Chong mengambil buku catatan itu. Sudah ku bilang, letakkan, Dongye Senfu berteriak pada Ye Chong dengan mata merah. Ye Chong tidak tergerak oleh ini dan berkata sambil tersenyum, bagaimana jika aku tidak membiarkanmu pergi? Dongye Senfu berkata dengan keras, kalau begitu aku akan membunuhmu. Liu Peiyuan juga menjadi gugup, dia tahu bahwa segala sesuatu di dalam negara Jepang itu sulit, itu bisa dilakukan. Dia buru-buru berkata, Ye Chong, kenapa kamu tidak meletakkannya dulu, dan kita akan menemukan solusinya nanti. Tidak ada gunanya kehilangan nyawamu di sini, Ye Chong. Bagaimanapun, hanya tersenyum sedikit dan tidak berniat melepaskannya.
Dia memegang buku catatan itu dengan satu tangan dan terus berjalan. Higashikata berteriak, "Ayo, kalahkan anak ini sampai mati." Dalam sekejap, selusin master spesial yang kuat semuanya bergegas maju. Lalu yang terdengar hanyalah suara, bang bang bang. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Ye Chong hanya menggunakan satu tangan untuk menjatuhkan selusin elit Jepang ke tanah. Para ahli khusus ini jatuh ke tanah seperti udang satu persatu, memegangi perut mereka dan berteriak kesakitan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka kembali tercengang. Ehrov berseru kaget, "Ya Tuhan, apakah ini kungfu Tiongkok yang misterius?" Semua orang di Jepang juga terkejut. Pada saat ini, Higashino Kamiyo tampak sedikit bingung, dan sepertinya tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dia memandang Ye Chong dengan ngeri, kakinya sedikit gemetar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Ye Chong ini sepertinya bukan orang biasa. Mungkinkah Ye Chong orang seperti itu? Higashino berpikir dalam hati. Faktanya, Higashino Kamiyo juga mengetahui tentang keberadaan dunia seni bela diri. Hanya saja dia memang belum paham dengan dunia pencak silat. Jika tidak, hanya karena Ye Chong mampu mengikat Ying Ying Xiao Duanzi dan melemparkannya ke kantornya, Higashikata harus tahu bahwa kekuatan Ye Chong berada di luar jangkauannya. Namun, sudah terlambat untuk mengetahui hal ini sekarang. Higashino Kamiyo benar-benar ketakutan saat ini dan terlalu terkejut untuk berbicara. Ye Chong, sebaliknya, bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan siap untuk terus berjalan. Dan ketika Ye Chong berjalan ke sisi Dong Ye Senfu, dia tiba-tiba berhenti. "Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi, aku hampir lupa," kata Ye Chong. Shino Higashino tiba-tiba merasakan firasat buruk. Saat dia hendak berjaga melawan Ye Chong tiba-tiba mengambil tindakan, mengambil dua pisau bedah di atas meja, dan kemudian menjentikkannya. Begitu cahaya dingin berlalu, detik berikutnya, Higashino Kamiyo segera mengeluarkan jeritan yang sangat menyakitkan. Suara itu bergema di seluruh ruang konferensi, membuat semua orang yang hadir merasa ketakutan. Melihat lagi saat ini, kedua pergelangan tangan Higashino Kamiyo telah ditembus seluruhnya oleh pisau bedah. Ye Chong melumpuhkan kedua tangan Higashikata Higashi. Hal ini juga telah disepakati sebelumnya. Faktanya, Ye Chong membunuh Dong Ye Senfu semudah meremas semut sampai mati. Kini dia hanya melumpuhkan kedua tangan Dong Ye Senfu yang sudah menunjukkan belas kasihan. Semua orang di negara Jepang kaget saat melihat teriakan Dong Ye Senfu. Bahkan Matsushita Naritaro hanya bisa duduk menggigil dan tidak berani berbicara. Ketika ahli medis lain dari delegasi tersebut melihat perilaku terang-terangan Ye Chong, mereka menggunakan pisau untuk membunuh tangan Higashino Higashi. Mereka semua sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Anda tahu, ini adalah pertemuan pertukaran medis. Hal seperti ini belum pernah terjadi. Orang-orang biasa tingkat tinggi ini terkejut dan tidak percaya bahwa kejadian berdarah seperti itu benar-benar terjadi di sekitar mereka. Sekarang, orang-orang yang mengenakan seragam keamanan yang berdiri di ruang konferensi tercengang. Meskipun mereka bertanggung jawab atas keamanan, tidak ada yang berani naik sekarang. Lagi pula, master spesial yang ratusan kali lebih kuat dari mereka dengan mudah dikalahkan oleh Ye Chong. Siapa lagi yang berani bertindak arogan di depan Ye Chong? Setelah itu, Ye Chong kembali ke tempat duduknya dan menyerahkan buku catatan berat itu kepada Liu Peiyuan. Dan Liu Peiyuan, melihat buku catatan ini, merasakan emosi yang tak terkatakan di dalam hatinya. Liu Peiyuan berkata dengan gemetar, "Tuan Ye, Anda benar-benar." Dia terlalu bersemangat untuk berbicara dan menangis. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, setidaknya Anda tidak perlu menderita di sini lagi." "Tuan Ye, terima kasih banyak," Liu Dayu berkata dengan penuh semangat. Ye Chong berkata, "Bukan apa-apa, ini semua untuk Ibu Pertiwi." Kedua lelaki tua itu menangis seperti anak-anak dan ingin mengatakan sesuatu kepada Ye Chong. Akibatnya, Ye Chong menghentikan mereka berdua dan berkata, "Masalahnya sudah selesai. Ayo pergi. Sekarang ambil buku catatanmu dan pergi ke bandara." Dengan itu,
Ye Chong membawa Liu Peiyuan dan yang lainnya dan bersiap untuk pergi dari sini. Ehrov mengikuti mereka. Ketika semua orang sampai di depan pintu, beberapa penjaga keamanan yang menjaga pintu berdiri di sana dengan bingung. Ye Chong memandang mereka dan bertanya dengan dingin, "Apa, Anda ingin menghentikan saya?" Beberapa penjaga keamanan sangat ketakutan hingga mereka hampir kencing dan segera menyingkir. Jadi, Ye Chong membawa Liu Peiyuan, Liu Dayu dan yang lainnya dan meninggalkan ruang konferensi melalui gerbang dengan cara yang megah. Tampaknya pada akhirnya, masalah tersebut masih harus diselesaikan dengan tinju. Baru setelah Ye Chong dan yang lainnya menghilang untuk waktu yang lama, anggota delegasi lain di ruangan itu mulai berbisik. Kemudian, mereka juga segera pergi dari sini. Pada akhirnya, hanya orang-orang Jepang yang ketakutan yang tersisa di tempat tersebut. Matsushita Naritaro segera berdiri dan berkata kepada bawahannya, "Cepat ambilkan aku mobil, aku akan ke istana sekarang." Di sisi lain, Ye Chong sudah mengantar Liu Peiyuan dan yang lainnya ke bandara. Karena buku catatan ini sangat penting, Ye Chong siap mengirim semua orang ke pesawat. Selama mereka kembali ke Tiongkok, semuanya akan mudah. Ehrov, sebaliknya, telah mengikuti kelompok orang ini dan tampak sangat bersemangat. Setelah tiba di bandara, Ye Chong berkata kepada Liu Peiyuan dan yang lainnya, "Kamu harus kembali ke Tiongkok dulu, naik pesawat kembali sekarang." Liu Lili bertanya, "Ye Chong, bagaimana denganmu? Aku punya sesuatu yang lain untuk dilakukan." "Lakukan dan aku harus tetap di sini," kata Ye Chong. Liu Lili sedikit khawatir dan berkata, "Kamu menyebabkan masalah besar hari ini. Aku khawatir orang-orang dari negara Jepang akan memburumu. Mengapa kita tidak kembali bersama?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Orang-orang itu tidak akan bisa berurusan dengan Anda, tidak dapat membantu saya." Kemudian, Ye Chong berkata kepada Ehrov, "Tuan Ehrov, Anda harus kembali ke pedesaan bersama Dekan Liu dan yang lainnya pertama. Sekarang Anda bersama kami. Saya khawatir para penjahat di negara Jepang juga akan memperlakukan saya dengan buruk. Itu merugikan Anda." Ehrov mengangguk, "Oke. Pada saat itu, jika ada kerjasama, Anda dapat berbicara dengan Dekan Liu, dan dia dapat sepenuhnya mewakili saya," kata Ye Chong. Ehrov berkata, "Baik, Tuan Ye." Pada saat ini, dia semakin mengagumi Ye Chong. "Tuan Ye Chong, Anda luar biasa, saya berharap dapat bertemu Anda lain kali," kata Ehrov. Setelah itu, Ye Chong mengembalikan semua orang ke pesawat khusus. Baru setelah pesawat khusus terbang ke langit dan menghilang ke cakrawala Jepang, Ye Chong kembali sadar. Setelah mengirimkan semua orang dan informasi, langkah selanjutnya adalah melakukan pertarungan besar tanpa ada keraguan. Pikir Ye Chong, dalam waktu setengah jam, seluruh komunitas medis Jepang berada dalam kekacauan. Kabarnya sudah tersebar. Ketika orang-orang di komunitas medis Jepang mengetahui bahwa seseorang sebenarnya telah mencuri informasi medis yang berharga tersebut, mereka semua terkejut. Para ahli medis Jepang ini, dengan kesedihan dan kemarahan yang tak terhingga di dalam hati mereka, hanya berharap mendapatkan informasi ini kembali. 1 jam kemudian, sebuah mobil bisnis berwarna hitam berhenti di pintu masuk Istana Kekaisaran Jepang di pusat kota Taoki. Mobil berhenti setelah mendengarkan, dan 2 orang keluar darinya. Salah satunya memiliki perut buncit, dan yang lainnya tinggi dan anggun. Mengenakan setelan jas hitam dan terlihat gugup. Orang tersebut tidak lain adalah Kawazui Heiji, pejabat yang bertanggung jawab atas perawatan medis di keluarga kerajaan Jepang. Yang lainnya adalah Narutaro Matsushita yang terlihat cemas. Matsushita Naritaro hanyalah seorang tokoh terkemuka di bidang medis, namun ia bukan anggota Istana Kekaisaran. Oleh karena itu, Matsushita Narutaro segera pergi mencari penanggung jawab keluarga kerajaan, Kawazui Heiji, dan memberitahu orang tersebut tentang masalah tersebut. Setelah mendengar hal tersebut, Kawazui Heiji mengetahui keseriusan masalah tersebut, dan segera membawa Matsushita Narutaro dan bergegas ke istana. Mereka ingin bertemu Ibu Suri Jingkong dan mencari bantuan dari keluarga kerajaan. Namun,
yang tidak kuduga adalah penjaga istana memblokir Kawazui Heiji dari luar. Maaf, Ibu Suri mendapat perintah untuk tidak bertemu siapapun hari ini. Kita harus bersiap untuk ibadah besok, kata penjaga itu. Besok adalah hari festival hantu nasional, dan tentunya janda permaisuri Jingkong harus bersiap pergi ke kuil hantu Jepang untuk beribadah. Pergi dan lapor ke Ibu Suri, masalahnya sangat mendesak, perintah Kawazui Heiji. Penjaga itu tahu bahwa pihak lain adalah pejabat, dan dia tidak berani bersikap terlalu tidak sopan, jadi dia mengirim seseorang kembali untuk melaporkannya. Sekitar 10 menit kemudian, orang itu kembali. Dia mengatakan kepada Kawazui Heiji, janda permaisuri Ikora mengatakan untuk tidak mengganggunya, dan kami akan membicarakan masalah Anda setelah festival hantu selesai. Jelas, masalah ini, yang dianggap oleh komunitas medis Jepang sebagai peristiwa bencana, terlihat jelas. Oleh janda permaisuri Ikora, ayolah, itu tidak terlalu penting, tidak bisa dibandingkan dengan pentingnya hari festival hantu. Meskipun Kawazui Heiji cemas, karena janda permaisuri Ikora berkata demikian, Kawazui Heiji tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa segera pergi bersama Matsushita Narutaro. Jika janda permaisuri Ikora memanggil Kawazui Heiji saat ini, mungkin dia sudah tahu sebelumnya bahwa Ye Chong belum mati dan telah tiba di Jepang. Mungkin janda permaisuri Jingkong akan bersiap untuk festival hantu besok. Namun, sayang sekali dia tidak melakukan hal ini. Dan ketika Kawazui Heiji dan Matsushita Narutaro kembali ke kediaman Kawazui Heiji dengan mobil, Kawazui Heiji segera memanggil pemimpin Departemen Keamanan Publik. Dia meminta pihak lain untuk segera mencari jejak Ye Chong di seluruh kota. Dan Ye Chong tidak menyembunyikan jejaknya, sehingga pihak Jepang dengan cepat menemukan jejak Ye Chong. Faktanya, ini juga merupakan niat Ye Chong untuk menarik semua senjata ke dirinya sendiri dan memungkinkan Liu Peiyuan dan yang lainnya kembali ke rumah dengan selamat. Setelah mendapatkan jejak Ye Chong, Kawazui Heiji menelepon lagi. Sebagai pejabat di Istana Kekaisaran Jepang, Kawazui Heiji tentu saja memiliki kekuatannya sendiri. Kali ini dia menelepon pemimpin grup suku, organisasi bawah tanah terbesar di Jepang. Grup suku adalah eksistensi yang ditakuti di Jepang. Orang-orang dari grup Mizuguchi, setelah menerima perintah dari Kawazui Heiji, tidak berani mengabaikan sama sekali, dan segera mengirim orang untuk mencari dan membunuh Ye Chong. Pada saat yang sama, Istana Ibu Suri tua Jepang. Ibu Suri Jingkong sedang duduk di dalam kamar sambil membaca naskah pengorbanan. Ini adalah persiapan terakhir untuk festival hantu besok. Beberapa pejabat berdiri dengan hormat di belakangnya, menunggu pertanyaannya. Setelah hening beberapa saat, Ibu Suri Jingkong bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah tablet kedua pamanku sudah dimasukkan, Ibu?" "Suri, jangan khawatir. Semuanya sudah diatur," kata penanggung jawab. Ibu Suri Jingkong mengangguk. "Kali ini, saya ingin memberi penghormatan kepada kedua paman saya. Kedua paman itulah yang mengorbankan diri mereka sendiri dan membuat bom paling kuat yang membunuh musuh terbesar kita. Mereka adalah kedua paman kita, pahlawan Jepang," kata janda permaisuri Jingkong acuh tak acuh. Sepertinya dia lupa bahwa dialah yang membunuh kedua pamannya dengan tangannya sendiri untuk membuat bom paling kuat. Setelah itu, Ibu Suri Jingkong melanjutkan membaca naskahnya. Matanya sedikit cekung, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, "Bagaimana pertemuan para master? Izinkan saya memberitahu Ibu Suri. Semua master top yang dapat ditemukan di seluruh negara Jepang telah dikumpulkan, dan setelah setengah tahun pemulihan energi spiritual, kebangkitan total ada 35 master, dan efektivitas tempur masing-masing dari mereka berada di atas setengah langkah menuju level Earth Immortal," kata orang yang bertanggung jawab. Selain itu, gabungan kekuatan bertarung mereka setidaknya sebanding dengan Dewa Tanah dari Zhou Tian Agung. Setelah mendengar ini, Ibu Suri Jingkong mengangguk dan bertanya, "Apakah orang-orang ini sudah diatur?" "Jangan khawatir, Ibu Suri. Mereka bersembunyi di setiap sudut klub hantu, dan Anda tidak akan pernah melihat mereka di adegan yang akan disiarkan ke publik besok," kata penanggung jawab. Janda permaisuri Ikora berkata dengan kepuasan,
Bagus sekali. Saya ingin melihat apakah dia berani membuat masalah besok. Apa yang dikatakan janda permaisuri Ikora tentu saja adalah Hattori Zenzo, salah satu dari 8 setan jalan hantu. Besok adalah hari festival hantu. Tidak hanya istana kekaisaran, masyarakat awam Jepang pun mulai bersiap saat ini. Mereka yang bertarung sengit, terutama yang tewas, sudah menyiapkan berbagai perbekalan kurban dan bersiap berangkat ke pinggiran kuil hantu untuk beribadah keesokan harinya. Ada banyak orang yang datang dari seluruh negara Jepang dan berkumpul di kota Taok saat ini. Untuk sementara waktu, arus orang di kota Taoki beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Tentu saja ada juga sebagian masyarakat yang enggan mengikuti ibadah semacam ini dan merasa dirugikan. Namun, bagi sebagian besar masyarakat Jepang, mereka masih fanatik. Di mata mereka, masyarakat hantu Jepang adalah simbol spiritual yang sangat berharga. Sore itu, kota Taoki yang semula ramai menjadi semakin bising. Orang-orang mengetahui bahwa semua gangster dari dunia bawah tanah yang biasanya merajalela telah berkumpul. Mereka muncul berkelompok di jalan sambil membawa pisau dan batang besi, dan buru-buru tampak mencari sesuatu. Untuk sementara waktu, orang-orang di kota Taok menjadi panik. Jika keluarga kerajaan Jepang tidak sibuk mempersiapkan festival hantu besok, saya khawatir situasi di kota Taoki akan menarik perhatian mereka. Segera, muncul kabar bahwa para gangster ini semuanya adalah anggota grup suku yang terkenal. Dan orang-orang ini dikirim untuk memburu orang Tionghoa. Namun nampaknya pria Tionghoa tersebut sangat jagoan kungfu, dan beberapa kelompok gangster telah berhasil dikalahkan oleh pria Tionghoa tersebut. Orang awam tidak tahu bahwa pria Tionghoa yang menguasai seni bela diri inilah yang mengambil informasi paling berharga dari komunitas medis Jepang pagi ini. Sepanjang sore itu kacau dan orang-orang ketakutan. Kelompok Mizukou juga mengalami kerugian besar, dan tak terhitung banyaknya adik laki-laki mereka yang tewas seketika. Berbagai huru-hara berlanjut dari barat hingga timur kota tanpa henti. Namun, setelah memasuki pinggiran kota di timur kota, tidak ada jejak Ye Chong. Karena pinggiran timur kota merupakan daerah yang relatif terpencil, kamera yang ada relatif sedikit, dan Departemen Keamanan kehilangan jejak Ye Chong. Selanjutnya, kelompok suku mengirim lebih banyak orang untuk mencari Ye Chong. Bahkan untuk menemukan Ye Chong, kelompok suku memanggil beberapa kekuatan lain yang bisa dipanggil. Ketika semua orang mendengar bahwa mereka bekerja untuk keluarga kerajaan, tentu saja mereka sangat bahagia. Orang-orang yang telah tinggal di sini selama beberapa generasi segera melihat pemandangan spektakuler yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Para gangster dari dunia bawah tanah Jepang semuanya bergerak, menyapu jalanan seperti binatang buas. Bagi yang belum tahu, saya pikir mereka sedang mengadakan semacam pesta untuk menggulingkan istana atau semacamnya. Tiba-tiba, tak terhitung banyaknya gangster, hooligan, dan gangster yang membawa pisau, parang, dan tato di tangan mereka semuanya muncul. Mungkin ada ribuan orang di antara kerumunan itu. Orang awam pasti ketakutan saat melihatnya. Kawazui Heiji tidak bisa meminta dukungan dari keluarga kerajaan, jadi dia harus memanggil semua pasukan bawah tanah di Jepang untuk membantu. Semua orang mencari jejak Ye Chong di pinggiran timur kota. Untuk sementara waktu, pinggiran kota menjadi sangat ramai. Para gangster pergi dari rumah ke rumah mencarinya. Mereka tidak tahu bahwa Ye Chong telah tiba di gunung yang tinggi saat ini. Dari puncak gunung yang tinggi ini, melihat ke bawah, Anda dapat melihat sebuah lembah di kejauhan. Di dalam lembah terdapat sebuah bangunan berwarna hitam putih yaitu perkumpulan hantu Jepang. Di atas perkumpulan hantu terdapat udara hitam samar yang bertahan lama, sangat suram. Sekelompok hantu jahat, Ye Chong berkata dengan nada menghina. Besok adalah hari festival hantu di Jepang, dan Ye Chong siap membuat keributan besar di hari festival hantu di Jepang. Dan Ye Chong sudah dapat menemukan bahwa tim yang sangat defensif telah dikerahkan di sekitar masyarakat hantu Jepang. Nampaknya hampir seluruh pasukan elit negara Jepang sudah dikerahkan, dan saat Ye Chong mengamati situasi klub hantu Jepang di gunung ini, beberapa gangster akhirnya menemukan jejak Ye Chong. Tak lama kemudian,
Banyak orang besar di grup suku juga mendapat kabar tersebut. Ye Chong sekarang telah melarikan diri ke gunung bersambung.